Lagi pada main apa tuh? Main Roblox. Join ayo main. Ayo, mau join nggak? Dia mana bisa main? Dia kan cuma bisa main masak-masakan. Ih, parah banget. Ya, enak aja. Bisa sih, cuma masuk aja. Ya udah, mending kita sekarang main game aja dulu. Nah, habis itu ikut aku yuk. Ikut kemana? Ikut ke Kak Fahri. Nah, Kak Fahri itu kan udah bisa game ya. Kita bisa nanya-nanya seputar game ke Kak Fahri. Aku boleh ikut gak? Penasaran banget deh gimana tentang game itu. Aduh, kalian aja ya, males. Iya, kalian aja yang ke Kak Fahri. Kita mau mabar. Dadah. Yuk. Welcome to Pojok DKV, podcast jawaban orang kreatif. Hai, aku Azza, dan sebelah aku Dwi. Gimana nih kabar kamu, Dwi? Alhamdulillah aku baik nih, Za. Balik lagi nih kita di Pojok DKV. Tahu nggak sih, Za, hari ini itu kita kedatangan tamu yang spesial banget nih. Masih muda, tampan, seorang game developer, dan juga guru 3D di sekolah kita. Dan tahun lalu tuh baru wisuda loh, keren banget gak sih, Za? Wah, itu keren banget gak sih? Kayaknya kalau bisa aku tebak siapa guru yang tampan, berani, gagah, dan masih single itu kayaknya Kak Fahri gak sih? Bener banget, Za. Halo Kak. Halo, boleh pulang gak sih? Gini dong. Gimana kabarnya hari ini? Macet gak tadi? Alhamdulillah, macet ya. Oh bohong. Tadi saya lewat jalan itu kayaknya gak macet. Mungkin karena hari Sabtu kali jadi. Iya. Libur ya, orang pada Libur, Iya, pada libur. tidur. Ini saya dikit lagi juga tidur. Oke, kita bisa masuk ke pertanyaannya ya, Pak. Ya, Oke, first of all, gimana sih Kak Fahri bisa masuk ke dunia game developer ini? pertama minat sama bidang kreatif ya. Pertama itu dulu. Kemudian emang dari awal udah hobi gambar. Jadi pengen gitu buat animasi, tapi ujung-ujungnya malah ke game gitu kan. Ya seperti itu. Jadi pertama emang dari awal pengen masuk SMA, jadi beralih ke SMK gitu, dan nemu nih SMK Atlantis gitu. Ini termasuk iklan ya? Jadi kalau misalnya langsung masuk itu kira-kira itu pasti masih awalnya pemula banget dong ya Pak? Iya, masih Itu- pemula sampai sekarang. Ya, ya. Aduh, Baru belajar. Itu kan kalau pemula tuh pasti banyak tantangannya nih. Bisa nggak sih Kak? Di-spill lah yang saya tantangannya apa sebagai seorang pemula. Tantangannya awal-awal itu pasti berat sama perangkat lunak sama komputer sih. Oh, Kayak software. Pertama harus hafalin, bukan hafalin ya, pahamin. Jadi kita harus pahamin gimana toolsnya. Baru habis itu nyemplung dah, kalau udah ngerti ide-ide yang ada di kepala tuangin ke itu media-media itu itu buat. berarti selebihnya otodidak atau gimana? Iya, otodidak sama ada juga guru-guru yang ngajar ya pasti ya di sini. Terus sama paling praktek terus sih, praktek belajar terus kayak gitu. banyak latihan ya. Banyak latihan. Nah, kan sebagai seorang game developer itu kan pasti membutuhkan keterampilan yang baik, itu udah pasti kan ya, Kak? Benar. Nah, terus sebagai game developer itu kan juga pasti butuh ide-ide nih. Nah, kalau dari Kak Fahri sendiri, kalau dapetin ide itu dari mana? Dari referensi dari Google biasanya, atau dari tempat yang dikunjungin biasanya lewat, ada tempat yang menarik bisa jadi ide juga. Biasanya dari Pinterest juga banyak ya, Pinterest di situ. Pokoknya di internet lah ya, banyak sih. Gampang sih ya Kak kalau sekarang kayak Iya, sekarang dapet ide gampang. tuh. Kan kalau dulu mesti beli buku referensi, buku gambar-gambar. Sekarang bisa gitu dari Google lah, dimudahkan sama zaman. Berarti dulu Bapak punya banyak buku. Banyak komik. Ya itu termasuk ide. Iya, kan termasuk demen ide. gambar. Benar. Referensi. Nah, untuk para pemula seperti kita nih yang butuh banget bimbingan para sepuh, boleh dong tanya ke sepuh satu ini gimana sih pengalaman-pengalamannya selama ini, bisa dibagikan mungkin kayak apa kesulitan atau apa gitu.
Kesulitannya hilangin rasa malas sih. Itu sulit banget. Aduh itu sulit banget. Kayaknya di generasi sekarang sulit sekali ya. Apalagi ada HP gitu yang Iya. menyesatkan. Tergoda. Iya, tergoda. Dan paling kalau udah masuk dunia kerja ya paling itu sih revisi dari klien. Tapi kalau revisi tuh pernah nggak sih Pak? Maksudnya kayak lumayan ini bikin jadi stres atau gimana? Tergantung sih, tergantung dari apa sih kerjaannya juga. Nah, Kalau kerjaannya yang diminatin ya nggak terlalu stres-stres amat oke. gitu. Oke, sekarang kita masuk ke sesi jawab pertanyaan dari Sobat Pojokan. Bener banget nih. Jadi di sesi kali ini kita bakalan ngejawabin pertanyaan-pertanyaan titipan dari para sobat pojokan. Nah, nantinya bakalan dijawab sama guru kita yang satu ini. Oke, pertanyaan pertama nih ya Kak. Berapa lama sih waktu dalam pengerjaan membuat game? Dan dalam membuat game itu tuh butuh berapa tim sih? Tergantung game apa dulu nih. Kalau kan banyak game ya. Misalkan kalau game 2D yang kayak sebutlah Flappy Bird tuh kan pernah viral kan waktu dulu banget. Yang Itu loncat-loncat itu ya? iya, itu kan dia buat katanya sehari katanya. Oh, Itu satu orang. Nah, itu tergantung dari kesulitan game atau berapa banyak fitur-fiturnya gitu. Jadi tergantung. jadi memungkinkan ya Pak satu orang tuh Iya. bisa buat game. Iya. Tapi kalau yang susah gitu kira-kira butuh timnya berapa tuh Pak? Kalau yang susah misalkan ya kayak studio besar lah ya. Nah, itu kan Genshin deh. itu banyak banget. Ratusan orang itu ya. Oh. Ratusan. Enggak, pembuatannya kan pasti lama. Rilisnya paling butuh ada beberapa uji coba. Bisa 1 tahunan lah gitu buat game. Emang lama kalau buat game gede gitu ya. Gitu. Nah, untuk pertanyaan kedua kan selain film lah ya, pasti game juga punya genre kan. Iya. Nah, genre-genre di game tuh apa aja sih? Apa sama kayak di film? Mungkin ada trailer, horor atau kayak gitu, apa beda? Lebih ke gameplaynya. Kalau genre di game ya, kayak misalkan ibaratkan yang kalian tahu ya ML. Iya. Nah, itu kan jenis genrenya kan MOBA, multiplayer, battle arena. Nah, kayak gitu. Itu jenis genre yang bisa kalian bermain sama orang-orang yang gak kalian kenal maupun teman di lokasi yang berbeda juga bisa. Oh, jadi kayak genrenya ada genre Iya. dimainin sendiri sama temen atau kayak gitu-gitu. Iya, juga ada simulasi kayak ada Sims. Itu yang bangun-bangun, yang slice of life lah. Keseharian. Itu simulasi dan juga strategi. Nah, itu juga kayak bermain catur tuh via digital bisa gitu. Itu kan cuma Iya, simulasi. sekarang udah gak perlu susah-susah lagi main catur bawa-bawa kotaknya. Iya, pokoknya genre banyak ya. Iya. Oke, banget. Hmm. Nah, kalau dalam pembuatan game itu prosesnya gimana sih Kak dari awal gitu sampai akhir? Kalau dari awal ya pasti nentuin mau genre sih, tentuin genre, mau genre apa dulu. Baru kalau udah nemu kita cari referensi dari game-game yang udah ada, kita mainkan sampai benar-benar tamat dan coba semua fiturnya semua dicoba sampai bugnya. Baru kita cari nih mana game yang lebih menarik. Nah, dari situ cara pembuatan game gitu. Jadi enggak enggak ujuk-ujuk buat game lah gitu, agak gitu. Dalam tahap-tahap membuat game yang tadi Bapak sebutin itu kira-kira yang paling sulit tuh yang mana, Pak? Yang pertama pasti memulai. Oh ya, Iya, memulai dari mengumpulkan niat. mengumpulkan niat, ide. Nah, itu udah paling sulit. Kalau sudah ada, kalau dokumen sama genre game dan gameplaynya mau kayak gimana udah ada, baru kita tinggal jalan, tinggal udah enjoy aja. Nah, Gitu. terus untuk aplikasi-aplikasi yang Bapak gunain tuh apa tuh, Pak? Kalau dari saya nih, Iya, kalau dari Bapak aja deh. dari segi saya kan termasuk role-nya kan divisinya game artis gitu, pembuatan aset. Oh. Itu butuh banyak
banyak banget itu ya, aplikasi software gitu sejenisnya kayak Photoshop pakai, terus Substance Painter pakai. Nah, terus ada Unity itu wajib karena buat gamenya di software itu. Nah, terus ada 3D. 3D-nya bebas mau Blender atau 3ds Max, Maya, bebas. Pokoknya ntar ujung-ujungnya pasti ke Unity atau ke Unreal. Gitu. Ternyata banyak juga ya nggak sih? Ya banyak. Kirain cuma satu aplikasi atau berapa aja nih? Nah, kan tadi kan Bapak bilang sebagai game artis ya. Iya. Nah, kalau itu kan ada dibagi-bagi lagi kan ya Pak, ada game designer, ada game artis, sama ada game programmer kan. Iya. Nah, itu tuh beda-beda perbedaan kerjanya tuh ngapain aja sih Kak? Perbedaannya sebenarnya kalau dari perusahaan di industri asli ya, itu role-nya sampai banyak banget. Ya pasti kalian pernah nonton lihat kredit dalam game atau nonton film kreditnya, itu pasti ada role-nya banyak banget. Tapi cuma kalau di kampus saya itu cuma 3 role-nya. Ada programmer, game programmer, ada game artis, sama game designer, seperti itu. Kira-kira boleh dijelasin nggak tuh Kak? Kayak programmer ngapain sama game designer ngapain? Kalau game artis kan tadi untuk buat properti kayak aset gitu kan. Iya. Nah, kalau programmer sama designer itu ngapain? Kalau pertama dari game designer dulu ya, yang Iya. awal-awal. Game designer itu dia fokus untuk membuat desain gamenya. Jadi membuat gamenya nih mau game apa, terus fitur dalam gamenya apa, mau gameplaynya seperti apa. Nah seperti itu ya. Ya paling gitu dia basic-basicnya workflow biar gamenya terjadi itu dari mulai gamenya main sampai selesai itu ngapain aja, itu gamenya ada apa aja gitu, ada fitur-fitur lah buat fitur. Nah kalau programmer? Kalau programmer itu dia lebih ke arah program sih, dia ngeprogramin gamenya supaya biar bekerja dan saling berkesinambungan antara fitur lain dan fitur ini dan fitur lain gitu. Jadi misalkan kita mau berjalan, nah itu berjalan terus ada berlari juga, dari jalan berlari itu kan ada programnya, nah itu dia yang menyambungkan gitu. Tadi katanya kamu ini nggak sih, kita penasaran nggak sih game-game yang pernah dibuat sama Kak Fahri nih? Iya, apa aja sih Kak yang udah Kakak buat? Saya pernah buat di kampus itu prototipe sih, baru game sim apa ya, bertarung gitu kayak RPG, role player apa. Contohnya kayak gimana tuh yang game RPG kayak gitu? Biasa kayak game menjelajah ruangan, terus abis itu terakhirnya ada boss, terus kalau udah menang level selanjutnya seperti itu. Dan juga ada game yang simulasi dan strategi sih. Jadi pas ada namanya tugas akhir ya di kampus, itu kita suruh buat game dengan 3 orang itu yang tadi. 3 orang itu 3 tim, 1 tim 3 orang. Kita buat game simulasi tentang konstruksi rumah adat di Indonesia gitu. Dan tapi kerjanya tidak ada konstruksinya. Unik kan? Iya. Jadi kerjanya kita cuma nyamperin kuli bangunan yang cuma lagi leha-leha doang, biar suruh kerja lagi, udah gitu doang. Terus ada nggak sih gamenya tuh di Play Store? Bukan di Play Store, kita uploadnya di itch.io. Ada itu tempat pengumpulan showcase atau showreel game yang dipublikasi, itu bisa berjualan juga atau portofolio taruh situ bisa. Ada. Nah kan itu udah buat game nih. Kalau cara menguji game itu sama cara menerbitkan game itu tuh kayak gimana sih Kak? Cara mengujinya itu pertama ada namanya alpha testing. Alpha testing itu dimana kita dari Interaksi? Bukan apa sih, internal. Iya, dari tim sendiri yang nyoba. Iya. Nah, itu alpha testing. Kedua ada beta testing yang dari
luar baru. Orang lain Nah, coba gitu ya. Iya, contohnya waktu saya kesini mempromosikan game apa sih namanya? Game Bapak. Iya, ke anak 12 ini suruh nyobain, menguji game saya ke anak kelas 12 di Atlantis ini. Terus reaksinya ya gitu, ada yang bilang banyak bug, ada yang bilang bagus, ada yang bilang ya bosan ya gitu. Wajar ya dari reaksinya. Ini itu beta testing tuh. Kita perlu ada player buat uji cobanya gitu. Buat evaluasi juga. Evaluasi juga. Kira-kira ada kendala dalam pengujian tersebut gak tuh? Kalau kendala sih ya paling kalau ada yang bug atau gitu, ada yang bilang ini masih ngebug nih, ini masih nggak bisa fiturnya ngehang ya kayak gitu. Pusing tuh jadi. Itu cara penyelesaiannya gimana ya? Ya biasanya itu dari programming ya sih. Oh iya, beda-beda ya. Beda-beda. Kan sama game artis ya, Iya. jadi beda tugasnya. Iya. Ya kalau dari visual tadi udah bagus. Iya, baik. Terus ada juga nih yang nanya, kira-kira role itu apa sih? Role itu kayak sejenis, kalau di game kan apa sih namanya ya? Bagian atau kita ini pengen punya divisi sendiri gak sih, apa nih role itu? Kayak punya jalan masing-masing gitu role. Kita jalannya mau Jadi kemana? kayak role tuh juga kayak Iya. pemeran juga, tapi pokoknya kayak gitu-gitu Iya. lah. Kayak gitu. Kayak gitu-gitu. Iya, kerjanya pemeran lah ya intinya. Iya. Ya kayak di role Mobile Legend lah, ada Oh, role assassin. kayak MM kayak gitu. Iya. Jadi mereka punya tugasnya masing-masing Iya. gitu. Iya, iya. Itu role. Tahu kan aja nih? Iya, tahu. Tahu. Insyaallah ya. Lanjut ya. Nih, apa aja sih Kak yang perlu diperhatiin dalam memilih nama dan merek game itu? Apa ya? Yang penting jangan sama kayak game yang udah ada aja sih. Misalnya bebas. Mau dari mana? Dari yang aneh-aneh juga bisa. Ya contohnya apa ya? Saya buat game itu judulnya Mengkuli. Oh, Mengkuli kan? Unik ya? Iya, iya, konstruksi kan. seperti Indonesia banget. Iya, konstruksi para jawir ya. Ini bisa dikat. Ya seperti itu ya, konstruksi kan ada yang pengen namanya mandor, kan kita berperan jadi mandor. Iya, gitu-gitu. Mandor of work atau gitu kan, nggak banget nih bahasa Inggris, langsung aja mengkuli ya dari mengkuli, ya udah emang. Iya sih bener, itu mendeskripsikan banget ya berarti untuk Iya. gamenya. Jadi untuk pembuatan nama itu selain untuk unik, tapi juga mendeskripsikan game ya Pak. Benar. Jadi nggak ada larangan khusus gitu ya Iya, buat nggak nama. ada. Jadi kayak ya udahlah Bebas bebas aja. aja kesukaan kita gimana. Yang penting nggak ada yang sama dari game udah jadi gitu. Kalau tiba-tiba ada yang sama mungkin nggak tuh Pak? Ya cewek kenapa lagi? Oh, kenapa lagi? Iya bisa Baik, kenapa baik, lagi? baik. Terus gimana? Apa nih lanjut? Nah lanjut deh. Nih, apa yang Kakak lakukan sih untuk memastikan keselamatan data sama privacy pemain gamenya ini? Kan pasti kan kalau main game tuh kan masukin data ya, iya, login akun gitu kan. Google. Nah, kalau itu belum aman itu udah karena Game apa yang ya, lebih besar game gitu yang ya. ke Play Store. Saya baru yang cuma main game nih kayak game itu aja, game Nintendo yang cuma mainin kalau udah finish Ya udah. udah gitu ya, Ya gak mau kayak login gitu Iya, ya. gak pakai. Kalau udah tamat, kalau restart gamenya ya udah awal lagi. Tapi ada niatan nggak tuh Kak buat bikin game gitu? Ada, Yeay. iya ada. Maksudnya, maksudnya mau didukung. Semoga tercapai Kak. Iya, tapi cuma progresnya lama sih. Tapi Itu kira-kira progresnya bisa berapa lama tuh Pak? Berapa bulan? Mungkin ada yang setahun kan? Apa kalau bulan? itu sih saya itu sih kagak buat game gitu, paling cuma kalau di perusahaan atau klien-klien yang pengen buka jasa ke saya baru saya terima kayak gitu. Tapi Kak Fahri pernah nggak ngerjain project game yang sampai lama mungkin berbulan-bulan gitu? Ya Pernah ini nggak? lagi ngerjain belum kelar. Oh, Udah 6 bulan. aduh maaf ya jadi curhat. Udah 6 bulan nih. Itu nggak digedor-gedor kliennya tuh? Enggak. Alhamdulillah enggak. Soalnya Kliennya baik hati. yang puyeng programming. Oh,
Jadi bapak nggak ikut-ikutan ya? Saya udah kelar. Oh, tugas sebelum udah. Udah. Nah, apa lagi? Terus tadi kan bapak baru ngejelasin game-game yang dibuat di luar bapak tuh tadi ya. Terus ada nggak sih game-game yang bapak ajarkan buat anak-anak Atlantis? Mungkin ada yang bahkan udah rilis gitu. Ada nggak? Kayaknya selama ini belum. Saya baru ngajarin bagaimana cara biar bisa mengekspor jadi game aja sih. Oh. Kan game kan pas uji coba dicobanya biasanya di softwarenya. Nah itu kan diajarkannya kita mengekspor supaya bisa jadi .exe kan, biar jadi program. Oh, program. Biar bisa mainin di di Windows, nggak usah di software lagi. Ya kayak gitu paling. Jadi maksudnya biar nggak ribet lah gitu. Iya. Tapi ada niatan gak sih Kak bikin game gitu sama anak-anak murid Atlantis gitu? Udah niatan ya ada. Asal pelajaran 3D-nya bener ya. Aduh. Nah, cepet nangkep, cepet paham, baru kalau udah paham bisa ke situ. Baiklah. Semoga bisa ya nanti. Ya. Semangat kita. Semangat aja, jangan ente-ente. Oke. Nah, kan perkembangan industri itu kan industri pergaman ini kan udah pesat banget ya Kak. Iya. Nah, menurut Kak Fahri nih, game yang menarik dibuat untuk saat ini nih untuk para Gen Z itu apa sih Kak? Apa ya, kalau saya sendiri itu tergantung selera ya. Iya sih, Kalau- beda sih. Iya, kalau saya sih lebih demen game anime ya. Kayak Genshin, Honkai itu saya mainin. Itu tergantung selera sih. Emang kalau lagi rame apa ya, biasanya yang rame sih Dota sih. Dia dari segi layarnya sama turnamennya gede soalnya. Gitu. Ujungnya balik lagi ke MOBA, genre MOBA. Gitu. Karena bisa dimainin sama temen kan. Iya. Lagi kalau sama temen tuh serunya, berisiknya Iya, pasti ada. nggak cuma Marah-marahnya, ngatain Bener. pokoknya. Iya, oh iya maaf. nggak kayak game anime cuma bisa pamer. Nah. Gitu doang. Jenis dan nama gamenya yang udah dibuat di Atlantis apa sih? Apa ya? Emang ada? Kayaknya tadi udah Kayak ada cuma kagak dinamain gitu. Jadi dibuat ada. aja Paling tapi kayak Maze Runner paling yang iya game tuh simple. yang kemarin aku lihat ke Iya. kelas yang Iya. uji coba game yang Yang lompat-lompat di itu. rasio itu. Yang di ATD kemarin nah kan? itu Nah, Sama itu ada yang namanya sama ya? Pak Rizky Iya, kasih kan? tahu waktu kita. Tapi Jadi gimana, tuh- keren kan? Keren, keren tuh Kak. keren Iya. kan? Itu ada balok-balok yang terbang. Iya, kayak Nah, tahapan-tahapannya juga maksudnya buat Nyari ngerasain jalan quest-nya juga. gitu lah. Iya, cuma susah. Iya, susah lompat. Saya nggak pernah menang itu karena skill issue aja. Itu jadi bahkan pembuatnya aja nggak bisa menang ya. Pas saya buat itu murid kan. Oh itu murid yang buat. Guys, iya. Waduh, Keren sekali. pakai join Atlantis kan. Belum sedikit nggak ngaruh ya. Nah terus untuk proyek-proyek yang baru ini kakak kerjain tuh apa sih? Proyek yang baru banget nih dikerjain yang tadi bilang 6 bulan. Paling baru yang, kan? Yang 6 bulan itu sih, itu terbilang baru gak sih? Iya itu terbilang baru ya 6 bulan lalu. Itu Nanti kayak setahun game lalu Facebook juga gitu. Kayak game setahun. Facebook yang cuma lari-lari doang. Game Facebook. Apa tuh? Iya, kayak cuma lari-lari terus kita makan-makan yang ada di arena terus evolusi jadi lebih gede, jadi lebih gede. Ini kayak game Facebook gitu. Jadi kayak game Slither IO gitu kah? Iya, game casual Jadi gitu kayak kan. dia makan terus Iya. makin panjang. Kalau ini Benar. mungkin makin gede. Gitu. Iya. Baiklah. Lagi? Nah, boleh disebutin gak sih nama orang yang buat game di Atlantis itu? Yang tadi kan kakak bilang tuh kan dari murid ya. Boleh gak sih disebutin namanya di spill ya? Paling yang buat game itu dari kelas 12 yang kemarin tuh yang kelompoknya si Adam, Josian, Ginta, ya terus si Hasbi, Farel, kayak gitu. Terus sama yang baru-baru ini kelas 11 yang si Firdaus. Ya, Boleh dong Pak diceritain proses pembuatannya nggak sih? Kira-kira ada nggak sih anak murid yang kayak aduh susah banget nih nggak jadi deh akhirnya nyerah di tengah jalan gitu?
Kurang tahu ya itu. Tapi kalau dalam pengawasan saya sih dia pada enjoy aja belajarnya. Pada bisa-bisa aja ya. Pada tertarik aja, pada minat gitu. Paling kalau nggak minat ya udah. Karena rasio tuh buat yang minat aja nggak sih? Kalau nggak minat, Iya gitu. Kan rasio kan juga nampung kayak minat bakat kita kan. iya betul. Yuk, jadi rasio. Jadi rasio. Aduh jadi kelamaan nih dari tadi. Zaman saya nggak ada rasio. Iya kan? Nggak ada, mana ada. Itu oh iya pelopornya kan baru dari si itu ya, yang buat Iya. game tadi kan. Itu si Jovian sama Adam. Iya. Pokoknya. Bisa dilihat di video kita semua. Dengar-dengar nih Pak, Dengar. Apa tuh yang bulan ini kan kita mau kunjungan industri nih. Iya. Setahu saya sih ya dengar nih ke AGT Studio ya Pak. Nah kan itu perusahaan game ya. Iya. Ya itu nanti kalian akan kunjungan ke Agate, di mana itu perusahaan yang fokus di bidang game, dan itu cukup jauh ya, terletak di Bandung. Jadi kalian bisa, jadi kalian bisa belajar, pakai pesawat gitu? pakai buruk bisa. Waduh. Oke, jadi gitu ya. Jadi kalian bisa belajar di sana dengan pegawai-pegawai sana, orang-orang sana yang fokus di bidang visual, gitu, visual lebih bagaimana sih visual untuk game gitu, apa aja yang harus diketahui seperti itu. Jadi game bagi DKV itu di visualnya ya Pak? Benar. Oke. Jadi kita bisa nanya banyak ya pas kunjungan industri nanti. Iya. Nanya ke siapa tuh? Nanyanya ya ke orang sana. Yang kepala. Aku kirain Bapak yang mau ngejelasin. Nanti dijelasin sama orang sana karena lebih pengalaman ya. Gitu. Oh iya. Pengalaman bertahun-tahun. Memang pengalaman tidak bisa bohong. Oke, makasih ya Kak Fari sudah mewakili jawaban orang kreatif Sama-sama. mengenai game developer ini. Karena dan berbagi cerita pengalamannya gak sih, dan itu tuh Iya, kayak betul. Itu berharga banget. betul, itu buat kita belajar juga. Ya buat kita yang masih muda, pokoknya terima kasih banyak deh buat Kak Fari. Semoga proyek 6 bulannya lancar dan Amin. sukses sampai bisa ngambil proyek selanjutnya. Amin. Semangat terus ya Kak Fari. Semangat kalian juga. Makasih. Semangat 3D. Nah, itu dia teman-teman obrolan serut di Pojok di Cafe mengenai game developer bersama Kak Fari hari ini. Dan makasih yang sudah menonton. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah.